Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, baru saja di video kemarin kita membahas bahwa kita mendapatkan ada weekly close yang sangat positif di Bitcoin. Hari ini kita kembali melihat Bitcoin langsung mendapatkan rally yang sangat signifikan dan menyentuh ke kurang lebih area 109.000 dolar. Kita bakalan bahas di video hari ini, apakah ini berarti Bitcoin telah kembali siap untuk masuk ke fase price discovery atau menembus all time high yang baru, ataukah kita masih harus khawatir tentang adanya koreksi lebih lanjut sebelum pada akhirnya kita bisa mendapatkan Bitcoin yang berada di all time high yang baru. Kita juga bakalan membahas beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,42 triliun dolar atau naik sekitar 3,93%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya juga dominan berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, kenaikannya 8,23% ke 2.691 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita bakalan awali dari update volume untuk kompetisi trading kita bersama dengan Margex. Per hari ini, kita sudah melihat ada volume sebesar 1,4 juta, sehingga price pool sekarang sudah bertambah 140 USDT. Sekali lagi, semakin tinggi volumenya, semakin besar juga price pool yang akan teman-teman dapatkan. Dan kompetisi ini teman-teman akan berakhir di tanggal 30 Juni. Jadi teman-teman masih mempunyai waktu yang cukup panjang untuk melakukan farming volume. Dan per hari ini sudah ada yang mendekati 1 juta volume ya teman-teman, alias harusnya sudah akan eligible untuk mendapatkan minimal 1,5 juta rupiah tambahan selain daripada price poolnya di sini, yaitu adalah user ID 704744279. Sisanya itu udah ada yang 173.000, ada yang 100.000. Dan untuk teman-teman yang sudah join beberapa hari terakhir juga sudah mulai start untuk mendekati top 10 ya. Jadi pastikan teman-teman lanjut aja farming volumenya karena di top 10 kalian sudah digaransi mendapatkan hadiah. Untuk juara pertama dapat 25% dari prize pool, juara kedua dapat 20%, juara 3 15%, juara 4 10%, 5 sampai 10 masing-masing 5%. Jadi itu digaransi dapat. Sedangkan sisanya yang di luar top 10 itu akan dipilih 10 orang trader secara random untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Tapi bedanya kalau misalnya teman-teman ikutan kompetisi trading Margex di bulan ini, kalian itu bakal mendapatkan hadiah tambahan berupa produk seperti cash 1,5 juta rupiah, iPad 10, iPhone 16, MacBook Air M4, dan juga Asus ROG Strix G16. Hanya dengan mendapatkan trading volume yang sudah ditentukan di sini. Kalau misalnya mau dapatkan 1,5 juta rupiah, ya kalian hit sampai akhir kompetisi ini minimal 1 juta. Kalau sudah hit ke minimal 3 juta, kalian dapatkan iPad 10, minimal 5 juta dapat iPhone 16, minimal 10 juta dapat MacBook Air M4, dan minimal 15 juta kalian dapatkan Asus ROG Strix G16. Jadi kalau teman-teman yang tertarik juga untuk ikutan farming volumenya, sekarang belum terlambat gitu ya, masih sangat panjang waktunya. Kalian bisa daftar aja dulu ke Margex, linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian bisa start untuk deposit dan kemudian kalian bisa start untuk farming volume. Jadi pastikan kalian jangan lewatkan kesempatan di bulan ini. So, teman-teman, kita bakalan bahas kenapa kita kemudian bisa melihat Bitcoin mengalami rally yang luar biasa kencang gitu ya. Selain daripada price action yang kemarin menunjukkan sesuatu yang positif, di mana ada weekly candle yang close dalam keadaan yang menurut saya bullish. Di sisi yang lain, kita juga melihat ada inflow yang cukup besar kembali datang melalui spot Bitcoin ETF. Setelah ada beberapa hari yang lalu, kita mendapatkan ada beberapa kali outflow, which is not a good sign gitu ya. Dan saya sampaikan bahwa kita mau melihat ada segera perubahan tren dari outflow menjadi inflow lagi. Dan per 24 jam terakhir kita kembali melihat ada pembelian sebesar 3.570 Bitcoin masing-masing dari Fidelity sebesar 1.585, BlackRock 1.113, dan Bitwise membeli sebesar 635 Bitcoin. Nah tentunya teman-teman kita harapkan bahwa tren ini bisa kembali berlanjut ya. Kalau kita tarik kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan terakhir, memang tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat inflow yang sangat masif dan bisa dikatakan konsisten banget.
baru ada beberapa hari terakhir kita mendapatkan sekali outflow gitu, tapi itu pun hanya 2 atau 3 hari seingat saya. Sisanya itu straight inflow. Nah, kita mau melihat tren tersebut berlanjut, teman-teman. Supaya kenapa? Supaya kita bisa menjadikan itu sebagai salah satu alasan juga kenapa Bitcoin akan bisa terus mengalami kenaikan dari sini. Karena salah satu sumber demand yang cukup besar untuk Bitcoin itu datangnya melalui spot Bitcoin ETF. Itulah kenapa kalau teman-teman melihat misalnya Bitcoin mengalami rally, itu biasanya akan terdapat inflow yang cukup besar melalui spot Bitcoin ETF. Sedangkan kalau kita melihat Bitcoin sedang terkoreksi cukup dalam, itu biasanya spot Bitcoin ETF itu mengalami outflow. Itu sedikit banyak bisa menunjukkan bagaimana pentingnya inflow melalui spot Bitcoin ETF untuk pergerakan harga Bitcoin. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, setelah adanya rally kita ke kurang lebih area, bahkan tadi sempat menyentuh ke 110 ya kurang lebih, itu sudah berhasil untuk menjemput area of liquidation yang tertumpuk di kurang lebih area 106 sampai kurang lebih 110. Jadi strike up itu semuanya kejemput kalau teman-teman perhatikan di sini. Dan kalau misalnya kita zoom out ke time frame 1 month gitu ya, kita juga bisa melihat bahwa meskipun kita sudah hit ke angka 110, tetapi masih terdapat tumpukan likuidasi yang tidak kalah besar yang berada di atas harga Bitcoin sekarang. Spesifiknya itu di angka 111 sampai kurang lebih 112.700, teman-teman. Apakah itu akan menjadi target berikutnya untuk Bitcoin? Maybe gitu ya. Tapi untuk sementara waktu karena kita memang telah mendapatkan ada rally yang sangat signifikan selama beberapa hari terakhir, teman-teman. Kan sangat make sense menurut saya untuk melihat Bitcoin mendapatkan some type of pullback terlebih dahulu. Terlebih karena kalau kita perhatikan di time frame yang lebih pendek gitu ya. Kalau misalnya kita melihat 48 jam atau 3 hari terakhir, sudah terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi yang berada di bawah harga Bitcoin. Kalau yang paling dekat, kita bisa katakan ada di kurang lebih area 109.000 sampai 108.900. Itu menjadi area pertama yang kemungkinan akan dituju oleh market maker kalau kita akan mendapatkan some type of pullback. Nah, kalau misalnya kita akan mendapatkan pullback yang lebih dalam, maka target berikutnya saya rasa bisa hit sampai ke kurang lebih area 106, 105, atau bahkan 104 lagi. Tetapi saya rasa kalau kita sampai hit ke kurang lebih area ini lagi, itu bukan sesuatu yang ideal yang mau kita lihat karena ada potensi bahwa kita akan melihat Bitcoin kembali kehilangan momentum gitu ya. Yang bakalan coba kita bahas lebih detail di price action. Nah, saya bakalan mulai dari daily chart dulu, teman-teman. Kita mendapatkan ada satu closing daily candle yang sangat positif sebenarnya. Sudah cukup lama kita tidak melihat ada bullish candle yang body candle-nya sepanjang ini gitu ya. Terakhir kali mungkin kita bisa bandingkan dengan di tanggal 8 Mei tahun 2025. Oke, sisanya kalau kalian perhatikan setelah ada candle sepanjang itu, kita mendapatkan ada konsolidasi yang cukup lama, kurang lebih 1 minggu, dan pada akhirnya mendapatkan rally. Nah, some type of pullback juga saya expect bisa kita lihat terjadi dalam waktu dekat, teman-teman. Oke, tetapi tidak mengubah fakta bahwa rally kita selama beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa buyers itu masih ternyata cukup banyak di sekitaran area ini. Dan memang ada potensi kita telah menemukan bottom untuk koreksi kita selama beberapa minggu terakhir dan bersiap untuk breakout lagi ke all time high yang baru. Dan kali ini kemungkinan kita akan menjauhi area 112, mungkin bisa menargetkan sampai ke kurang lebih area 115, 120 ribu, itu saya rasa bisa menjadi next target. Kalau memang ternyata kita akan menyelesaikan konsolidasi di sini dan kemudian masuk kembali ke fase price discovery. Nah, kalau misalnya teman-teman yang menonton video kemarin, harusnya mengetahui ya beberapa hal yang saya mention kemarin. Yang pertama adalah bagi saya, untuk teman-teman yang merupakan swing trader, ini adalah no trading zone. Seingat saya membuat videonya itu kurang lebih di sekitaran area ini Bitcoin. Saya sampaikan, untuk teman-teman yang swing trader, ini adalah no trading zone gitu ya, karena kita berada in the middle of support and resistance. Tetapi untuk teman-teman yang scalper, channel ini bisa dimanfaatkan. Saya sampaikan di video kemarin. Kalau misalnya ternyata memang kita akan breakdown di bawah area ini, oke, dan kemudian retest, ini bisa teman-teman jadikan peluang untuk short. Sedangkan teman-teman kalau yang cari peluang scalping long, maka yang kalian tunggu adalah breakout di atas area trendline yang terbentuk di sini. Dan kalau kalian perhatikan dengan jeli, itu bisa menjadi salah satu setup yang menghasilkan gains yang luar biasa. Kalau teman-teman entry di kurang lebih area ini, maka kalian mendapatkan gains
kalau kalian pertahankan sampai sekarang ya, itu berarti ada kenaikan kalau kita ukur secara persentase, itu berarti kurang lebih 4,68%. Kalau kalian pakai leverage 10x berarti akan ada kurang lebih kenaikan 40%, which is adalah very good profits dalam kurun waktu 24 jam gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah dari teman-teman yang sempat memanfaatkan setup tersebut, karena saya pesan juga memang ini tidak untuk semua orang. Karena tidak semua orang memahami bagaimana caranya untuk memanage posisi scalping. Itulah kenapa saya sampaikan ini hanya teruntuk teman-teman yang sudah expert dan mengerti bagaimana cara risk management gitu ya. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin cenderung masih lebih newbie, itu saya lebih sarankan ya mainnya swing aja deh, lebih gampang kalaupun mau trade. Mau lebih konservatif lagi ya mainnya di spot. Nah, kalau teman-teman yang sudah join ke grup Telegram kita selama beberapa minggu terakhir, harusnya tahu saya sudah juga melakukan akumulasi Bitcoin di spot itu di kurang lebih area 105 sampai 104. Itu adalah range di mana kita melakukan akumulasi, teman-teman. Ini adalah areanya. Dan tentunya saat ini kita sudah berada dalam keadaan floating profit yang lumayan banget, tapi bagi saya ini belum tempatnya untuk saya start taking profit. Oke, jadi saya masih hold posisi tersebut. Berikut juga posisi yang kita akumulasi di Ondo yang juga sudah dalam keadaan floating profit. Itu juga masih saya hold sampai dengan sekarang. Jadi saya masih mempunyai ekspektasi bahwa market kemungkinan masih akan melanjutkan rally. Meskipun in the short term ada potensi kita akan start mendapatkan pullback atau konsolidasi ringan terlebih dahulu di time frame kecil. Nah, kalau bicara kira-kira pullback-nya bisa sampai ke kurang lebih area berapa gitu ya. Maka salah satu guide yang mungkin bisa kita manfaatkan adalah liquidation heat map tadi. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa area kurang lebih 109.100 sampai kurang lebih 108.900 teman-teman. Itu menjadi area yang terdapat tumpukan likuidasi ya. Jadi ini bisa menjadi area pertama yang mungkin akan dituju oleh market maker. Nah, saya nggak tahu apakah ini akan langsung kita hit sekarang ataukah kita akan mendapatkan pullback atau retracement, sorry ya, sampai ke atas dulu. Saya gambarkan biar lebih jelas. Kita nggak tahu apakah ini akan langsung strike menuju ke area ini atau kita akan start mendapatkan semacam rally untuk membentuk area lower high dulu sebelum pada akhirnya kita break dan membentuk lower low di sini untuk kemudian membentuk dua wave, ataukah kita akan langsung strike menuju ke area ini. Tapi intinya keduanya hasilnya sama sih. Saya masih expect bahwa area ini minimal bakal kita lihat hit oleh Bitcoin terlebih dahulu. Sebelum pada akhirnya kita mungkin bisa mendapatkan some type of rebound lagi. Nah, rebound tersebut tentunya akan sangat-sangat penting untuk kita pantau gitu ya. Karena kalau ternyata yang kita lihat berikutnya adalah kita mendapatkan bearish continuation pattern, this is not a good sign tentunya bahwa oke, kita memang mendapatkan ada rally yang cukup signifikan di sini, tapi memang sepertinya sudah saatnya untuk mendapatkan pullback terlebih dahulu gitu ya. Pullback-nya bisa sampai mana? Ya minimal sampai ke area 109.100 sampai 108.900. Ini yang senario paling bullish-nya. Tapi kalau misalnya kita mau menjemput beberapa area of liquidation yang berada di bawahnya, ya kita bisa lihat berapa nih areanya 106.600 sampai kurang lebih 106.200 atau bahkan sampai 105.000 itu juga terdapat tumpukan likuidasi. Jadi kalau kita anggap sampai 106.000 ya berarti kita bisa hit kembali ke area structure yang sebelumnya merupakan area resistance di sini, teman-teman. Oke. Tapi sekali lagi kalau itu sampai terjadi, maka sebenarnya itu bukan sebuah senario yang ideal menurut saya untuk Bitcoin karena berarti momentumnya kembali hilang gitu. Yang awalnya sudah terlihat impulsif banget tiba-tiba harus kehilangan momentum dan kita mendapatkan pullback yang cukup dalam. Yang saya harapkan terjadi adalah pullback-nya itu pullback ringan aja, teman-teman. Oke. Mainnya di sekitaran area ini saja kalau bisa. Apakah itu nanti dalam bentuk rectangle, apakah itu nanti dalam bentuk misalnya bull flag, atau misalnya dalam bentuk ascending triangle, whatever. Yang penting kita mau melihat ada bullish continuation pattern, and then kita bisa expect Bitcoin untuk start kembali mendapatkan momentum, dan kita hit kembali ke fase price discovery. Jadi ya kesimpulannya teman-teman, in the short term karena kita sudah mendapatkan rally yang cukup extended gitu ya. Kalian mau lihat dari segi indikator, saya juga rasa rata-rata sudah menunjukkan area overbought. Kalian mau lihat dari segi price action pun menunjukkan bahwa ada terjadi semacam pelemahan momentum bullish karena kita sudah melihat ada
beberapa candle hourly bahkan itu selalu closing dalam keadaan merah, itu juga sebuah sign gitu ya. Jadi in the short term, kesimpulannya saya expect akan ada pullback terlebih dahulu. Minimal akan kembali ke kurang lebih area 109.100 sampai 108.800 roughly. Oke, itu menjadi area pertamanya. Yang kita harus pantau dengan dekat, kalau misalnya area tersebut akan provide some rebound. Reboundnya apakah dalam bentuk impulsif lagi, ataukah itu justru berbentuk sebagai bearish continuation pattern. Kalau itu yang kita lihat, maka kita harus expect bahwa akan ada semacam pullback lanjutan gitu ya, mungkin sampai ke area 107 atau bahkan 106. Tapi kalau misalnya saya secara pribadi mungkin akan start untuk mencari peluang untuk scalping long lagi di kurang lebih area ini jika berhasil kita sentuh gitu ya, karena saya expect kemungkinan akan ada sedikit rebound dari sana, meskipun itu hanya ujung-ujungnya kita drop lagi. Tidak ada masalah selama kita mengerti bagaimana cara memanage posisinya, maka mungkin kita bisa keluar dalam keadaan break even. Tapi potensi rewardnya adalah kalau misalnya ternyata memang ini adalah akhir dari pullbacknya dan kita akan langsung kembali rally menuju ke area high baru, ya kita bisa mendapatkan sebuah trade yang menghasilkan risk to reward ratio yang sangat besar gitu. Terlebih kalau misalnya kita sampai berhasil untuk breakout ke all time high yang baru. Jadi saya rasa itu adalah sebuah risk yang akan saya ikhlas banget untuk tanggung kalau misalnya saya akan loss di sekitaran area ini untuk gitu ya menargetkan sampai ke area all time high atau bahkan ke all time high yang baru, karena berarti kita bisa mendapatkan setup yang RR-nya mungkin sangat-sangat besar teman-teman. Katakanlah kalian protect diri kalian di sini, kalian targetkan minimal sampai all time high, misalnya itu sudah 4. Kalau misalnya kalian targetkan sampai 115.000 katakanlah, maka itu bisa menghasilkan trade dengan risk to reward ratio sebesar 8:1. Jadi anggapan ya gitu ya, kalau misalnya kalian mempunyai trade dengan RR sebesar itu, kalian mendapatkan 2 atau 3 kali setup yang gagal tapi setup keempat itu berhasil, itu pun masih akan tetap menghasilkan profit. Itulah indahnya kalau teman-teman bisa mendapatkan setup dengan RR yang baik gitu. Perhitungannya gimana kok? Kok bisa seperti itu? Loss-nya misalnya kita mempunyai RR 8:1 teman-teman ya kan? Kita anggap berarti satu kali loss supaya gampang aja ya 10 USD ya kan, 10 USD. Sekali profit itu dapat 80, berarti kan ini kan 8:1 benarnya seperti itu. Nah, kalau katakanlah teman-teman mendapatkan 4 kali percobaan gitu ya. Ketiganya gagal misalnya kita minus 10 gitu kan. Berarti total minus 30. Tapi yang keempat, teman-teman, itu kita hit profit misalnya. Setup keempat hit ke profit 8:1. Maka kita sudah mendapatkan 80 USD. Loss kita tiga kali di sini itu langsung hilang dalam sekejap, bahkan kita mendapatkan profit yang jauh lebih besar daripada loss yang kita dapatkan kemarin. Jadi itu adalah sebuah setup yang harus kalian cari gitu. Setup yang bisa menghasilkan RR yang besar, setup yang rapi, sekaligus ya yang berpotensi menurut kalian bisa mendapatkan RR yang sangat masif gitu terutama. Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Intinya secara singkat adalah short term saya expect akan ada pullback ringan terlebih dahulu di Bitcoin, minimal kembali ke area 191 sampai 188. Dari sana kita harus lihat bagaimana responnya. Saya expect harusnya akan ada rebound dari kurang lebih area tersebut. Reboundnya yang penting gitu ya, apakah dalam bentuk impulsif lagi, itu berarti kita bersiap untuk membuat high baru, ataukah kalau kita membuat reboundnya itu dalam bentuk korektif seperti ini, maka kita harus expect akan ada pullback berikutnya ke bawah. Nah, update-nya tentunya akan saya sampaikan nanti di grup Telegram, yang kalau misalnya teman-teman belum join, bisa join dulu sekarang. Linknya juga sudah ada di kolom description box. Di sana juga teman-teman bisa mendapatkan update daily seputaran volume trading yang kalian dapatkan di kompetisi trading bersama dengan Margex gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum ikutan juga dan tertarik untuk ikutan trading competition-nya, silakan kalian bisa daftar dulu ke Margex. Linknya sudah ada di kolom description dan kalian bisa start untuk deposit kemudian farming volume berikutnya. So, see you in the next video guys. Bye bye.